series Nabung Bitcoin episode yang ke-19. Seperti biasa, hari ini kita akan update untuk kondisi portofolio nabung rutin kita. Dan juga hari ini kita akan belanja lagi seperti biasa 10 juta. Tapi sebelum itu, gue mau selipin edukasi di mana ada 7 tips yang akan gue sampaikan hari ini. Singkat aja, tapi harapan gue bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya para investor kripto. Langsung aja ke yang pertama, yaitu jangan pernah all in ke satu altcoin. Apapun itu, mau projectnya bagus banget, foundernya jago banget, kalian punya high conviction di sana, tapi jangan pernah all in. Karena kalian harus paham konsep matematika secara sederhana, yaitu apapun yang dikali 0, mau itu 10, mau itu 20, mau itu 100, mau itu even 1 juta, kalau dikali 0 ya sama dengan 0. Sama halnya dengan aset yang kita punya, mau itu 10 juta rupiah, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, kalau dikali 0 ya hasilnya sama dengan 0. Dan ketika kita berbicara soal altcoin, project ini ada ribuan, even puluhan ribu. Dan kalau kita ngomongin project yang bagus, mungkin ada ratusan. Pertanyaannya, apakah dari ratusan project yang bagus ini semuanya pasti naik? Apakah semua harga tokennya pasti naik berkali-kali lipat? Apakah tidak ada drawdown dan tidak ada resikonya? Jawabannya tentu tidak. Banyak kok project yang bagus tapi tokennya ternyata turun 90%, turun 95%. Jadi sepede apapun kalian, saran gue jangan pernah all in ke altcoin. Kalau emang mau all in ya pilihannya cuma satu, yaitu Bitcoin. Kedua, beli dengan conviction, bukan dengan ikut-ikutan apa yang ada di sosial media. Wah, koin A lagi rame nih, beli koin A. Koin B lagi rame nih, beli koin B. Koin C lagi rame nih, beli koin C. Mungkin ada ya memang trader yang jago, yang manfaatin momentum, loncat sini, loncat sana, jadi bajing loncat, dan bisa dapetin gain porto yang maksimal. Tapi percayalah, kalau kalian nggak jago, kalian loncat sini, loncat sana, yang ada di koin A kalian nggak dapat cuan, di koin B kalian nggak dapat cuan, di koin C malah kalian nggak dapat cuan juga. Belilah dengan conviction dan hold. That's it. Dan tipsnya jangan iri sama rumput tetangga. Mungkin koin yang dipegang teman kalian hari ini, wah naik 30%, naik 40%. Koin yang ada di porto kalian belum naik nih. Tapi bisa jadi di bulan-bulan berikutnya, koin yang ada di porto kalian naik 100%. Tapi tetap balik lagi ke konteks, jangan all in ya. Belilah dengan porsi yang wajar dan dengan conviction, bukan ikut-ikutan orang lain. Ketiga, stop loss itu wajib kalau berbicara soal trading. Jadi kalau kalian nyangkut di koin A, nyangkut di koin B, besok kalian mulai panik, kalian mulai bingung nih harus ngapain. Bisa jadi yang pertama, karena porsinya kebesaran. Yang kedua, kalian nggak punya plan yang jelas. Mungkin kalian cuma masuk karena ikut-ikutan apa yang ada di sosial media. Even kalian nggak tahu ini project apaan. Nah, pas turun 50%, 60%, kalian nggak tahu apakah gue harus tambah, apakah gue harus cut, atau harus gimana. Makanya gue selalu bilang, kalau misalkan trading itu harus ada stop lossnya. Batasi resikonya berapa? Misalnya 10%, 20%. Kalau udah kena ya cut loss. Tapi kalau misalkan kalian untuk hold, misalkan sampai nanti bulan yang sesungguhnya di tahun depan, habis itu kalian memang udah siapkan misalkan porsi nih 20 juta nih untuk koin A. Even dia mau drawdown sampai 80%, gue nggak peduli, gue akan tetap hold. Karena 20 juta ini adalah yang berani gue resikokan. Gak mau pakai stop loss, boleh nggak? Ya itu preferensi masing-masing. Tapi balik lagi harus kalian pahami soal porsi. Misalnya sekarang gue punya duit 1M nih. Habis itu gue alokasin 10% dari 1 miliar ini ke beberapa altcoin. Misalkan ke 5 altcoin. Masing-masing gue masuk nih. Koin A 20 juta, koin B 20 juta, koin C 20 juta, dan seterusnya. Tapi gue nggak mau pakai stop loss sama sekali nih. Ini setiap koin gue beli 20 juta, memang uang yang udah berani gue resikokan. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Karena kalaupun sampai ini ibarat hilang semua, nah porto gue 90%-nya masih aman. Misalnya di Bitcoin atau di ETH. Dan kalaupun dari 5 koin tersebut, misalkan 2 rakpul deh. Satu diam di sana aja. Satunya drawdown 50%. Satunya lagi tapi naik, misalkan kali 5 atau kali 7. Modalnya balik semua, plus dapat cuan lagi. Jadi itulah pentingnya diversifikasi dan beli dengan conviction. Dan satu lagi, uang dingin dan porsi yang wajar. Beda cerita kalau 1M-nya dimasukin ke semua altcoin. Pas turun 20%, turun 30%, panik, nggak bisa tidur, bingung. Jadi selalu ingat, bijaksanalah dalam investasi. Kita udah tahu altcoin ini ada banyak banget dan ada resiko drawdown yang sangat dalam. Masuknya ya pakai porsi yang wajar dan juga realistis. Kurang lebih seperti itu. Keempat, beli altcoin itu justru sebelum alt season terjadi. Kenapa? Karena harganya diskon, harganya murah semua. Kalian bisa lihat di layar kalian, nanti editor gue bakal masukin. Kalau indeksnya lagi di bawah, misalnya di bawah 20, lagi di 15, lagi di 10, even lagi di 4 kayak tahun kemarin, itu waktunya mulai kita cicil altcoin. Tapi ketika indeksnya mulai ada di atas, altcoin pada rally, pada naik 5 kali, 10 kali, even 20 kali, justru kita kurang-kurangin buy. Tapi justru kita lakukan aksi taking profit dan kita pindahkan profitnya ke Bitcoin. Jadi jangan kebalik. Kalau hari ini sekarang altcoin pada diskon, ya waktunya kita mulai cicil. Nanti pas alt season, mulai kita distribusi, mulai kita taking profit. Ingat ya, jangan kebalik. Kelima, profit di altcoin itu harus di-realize atau at least di moonback. Karena kalian lihat ya, koin yang naik 5 kali, 10 kali, 20 kali, even 30 kali, pas bull market di 2021 kelar, akhirnya hancur semua, turun 90%, turun 95%. Mungkin yang paling terkenal saat itu Sandbox ya, kalian tahu. Naiknya tinggi banget, habis itu pas bear market ya turunnya juga dalam banget. Jadi jangan lupa profitnya harus di-realize, jangan cuma di screenshot. Keenam, cash at least 20%. Kan gue udah selalu bilang ke kalian ya, kripto itu bukan cuma soal investing dan juga
juga trading. Banyak hal yang bisa kita explore. Ada airdrop misalkan, ada launchpad, ada launch pool, ada apapun itulah, banyak banget. Cash 20% yang kita siapkan ini bisa kita manfaatkan ketika ada event tertentu. Dan biasanya kita bisa dapetin return yang lumayan banget di luar daripada trading. Jadi saran gue kalau bisa kalian keep 20% in cash. Jadi kalau lagi ada event-event menarik kalian bisa pakai dan lumayan bisa dapetin tambahan cuan nanti baru dipakai untuk misalkan beli Bitcoin lagi. Atau misalkan di momen-momen flash crash. Hari ini tiba-tiba Bitcoin misalkan turun 10%, tapi belum gajian nih. Nah, kita bisa beli dulu pakai porsi 20% yang ada di cash ini. Nanti setelah gajian baru tambah lagi jadi balik 20% lagi, kurang lebih seperti itu. Ketujuh, fokus kerja, fokus jaga kesehatan, bukan fokus liatin kripto terus. Karena hidup itu ya bukan cuma tentang kripto. Ada kesehatan yang harus kita jaga, ada otak yang harus kita isi belajar, ada keluarga yang harus kita urus, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dan lain sebagainya. Jadi fokus bagi waktu buat prioritas, jangan cuma liatin kripto terus-menerus. Oke, itu dia 7 tips, semoga bermanfaat untuk kalian yang invest kripto. Kalau kalian suka nanti boleh komen di bawah. Sekarang back to topic, seperti biasa kita akan update untuk porto nabung rutinnya. Oke, ini dia untuk kondisi porto nabung rutin kita. Gue udah sambil screen record, kalian bisa lihat di layar. Ini kondisi lagi floating loss nih ya. Dan ini menunjukkan nih ke kalian secara transparan bahwa ya perjalanan investasi yang sesungguhnya seperti ini. Nggak bisa untung terus. Akan ada kondisi di mana terjadi koreksi di Bitcoin dan portonya ternyata malah floating loss. Total Bitcoin yang kita punya hari ini ada di 0,1683 sekian Bitcoin. Ini belum belanja ya. Kalau total rupiah sebenarnya sekitar 156 jutaan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita cek harga Bitcoin hari ini ada di, wah, udah di 900 jutaan, 930 juta, udah di bawah 1 miliar. Oke, langsung aja kita beli, kita dapat diskon. Berarti hari ini kita langsung order pasar, kita masukin seperti biasa 10 juta. Ini udah ada ya saldonya, udah top up tadi. Oke, udah 10 juta, langsung aja kita klik beli BTC. Kalau udah langsung kita lihat di historinya, di riwayat pemesanan. Nah, ini hari ini ya. Kita total dapat 0,0106 sekian Bitcoin. Dan kita balik lagi ke bagian wallet. Total Bitcoin yang kita punya sekarang setelah belanja ada di 0,1789 sekian Bitcoin. Atau total rupiah senilai 166 jutaan. Dan modal yang kita keluarkan, ini udah episode ke-19, minggu ke-19, berarti total udah 190 juta. Floating loss berapa tuh? Hitung sendiri. Sekitar 23 jutaan ya berarti ya. Basically kalau harga Bitcoin turun terus ya sampai ke 850 juta, misalnya sampai ke 800 juta, ya porto nabung rutin ini jujur ya diuntungkan sih. Karena kan kita pakai metode DCA. Semakin harganya rendah, berarti kita punya average yang makin rendah juga. Cuman ya kalau balik sampai 500 juta, 400 juta ya geter juga sih. Karena kan porto utama gue average-nya udah makin naik juga tuh. Kalau kalian gimana? Kalian berharap Bitcoin turun dulu lebih dalam lagi atau berharap langsung naik? Coba nanti komen di bawah ya. Habis itu untuk series cicil ETH, cicil ETH buat nikah, ada purpose-nya. Gue akan share di Instagram, nanti kalian bisa pantengin di Instagram gue. Instagram gue sama username-nya di sini dari SSLL. Dan karena itu cicilnya per hari, jadi gue akan sering uploadnya di Instagram. Tapi nanti setiap 2 minggu sekali atau setiap sebulan sekali, gue akan update keseluruhan portonya di channel YouTube ini. So jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, jadi gue ada subscription di Instagram. Namanya adalah 1% Club. Di sana kita nggak cuma bahas soal kripto, tapi kita bahas finance in general, investment, kripto, belajar technical analysis, belajar trading, public speaking, cara bikin konten, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hal yang bisa membantu kalian untuk naik level 1% per hari. Kalau kalian tanya harganya berapa, cek aja sendiri, cuma 45 ribuan. Artinya sehari cuma 1.500 perak. Jadi kalau kalian mau join ya silakan join, kalau nggak mau juga nggak apa-apa karena gue nggak cari untung dari sini. Akan ada ratusan modul dan eksklusif konten yang kalian bisa akses kalau kalian udah subscribe. Habis itu kalian juga dapetin beberapa channel seperti channel khusus kripto, channel utama 1% Club, channel Q&A di mana kalian bisa tanya-tanya dan gue sendiri yang jawab pertanyaan kalian, dan soon masih ada tambahan lagi. Cuman sayangnya fitur subscription ini belum ada di semua Instagram sih. Tapi coba aja, siapa tahu Instagram kalian udah bisa. Kalau belum bisa tapi kalian mau join ya solusinya pakai Instagram lain. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam beli Bitcoin di Pucuk.